Pada tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang dalam rangka pelatihan rutin mengelilingi segitiga Bermuda. Di tengah latihan, hujan deras dan angin kencang menerpa pesawat-pesawat itu. Meski cuaca diramalkan cerah, para pilot kewalahan dan menghubungi pangkalan melalui radio bahwa peralatan navigasi mereka berhenti berfungsi. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah, "Begitu bahan bakar pesawat pertama berkurang sampai 38 liter, kami semua akan jatuh." Lalu, statis. Kelima pesawat dan ke-14 penumpangnya tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru pada tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat berada di geladak kapal, dilihatnya cahaya raksasa muncul di kejauhan. Itu tidak menyerupai apapun yang pernah dilihatnya. Columbus melihat kompasnya guna mengetahui arah, tapi kompas menunjukkan arah tidak menentu. Mungkin kamu sudah tahu bahwa segitiga Bermuda tidak muncul di peta dunia manapun. Ini karena lembaga resmi menolak mengakui bahwa area itu memang benar-benar ada. Di bulan Maret 1918, dengan membawa kru sebanyak 306 orang, USS Cyclops meninggalkan Barbados dan pulang menuju Baltimore. Kapal itu melewati segitiga Bermuda dalam perjalanannya dan tidak pernah terlihat lagi. Kapal Cyclops tidak pernah mengeluarkan sinyal bahaya dan lenyap tanpa penjelasan, menjadikannya kapal terbesar yang hilang di segitiga Bermuda. Tak ada bangkai kapal ditemukan. Tak ada yang tahu persis berapa jumlah kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya lenyapnya tanpa penjelasan dan tanpa meninggalkan bangkai. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan menuju Hindia Barat. Kapal itu berlayar memasuki segitiga Bermuda bersama 90 krunya dan tak pernah terdengar beritanya lagi. Kapal USS Pickering adalah kapal pertama yang telah dikonfirmasi hilang di segitiga Bermuda. Dipercaya kapal itu dihanyutkan badai, tapi karena tidak pernah ditemukan bangkai kapalnya, kita takkan pernah tahu pasti. Drama terkenal William Shakespeare, The Tempest, terinspirasi oleh segitiga Bermuda. Para pelaut pulang ke Inggris dan bercerita tentang perairan berbahaya di dekat Bahama, tempat kapal-kapal lenyap secara misterius. Cerita ini sampai ke sang pujangga dan mengilhami drama terakhirnya tentang sebuah badai di laut yang membawa sebuah kapal ke tanah misterius. Bangkai kapal dalam drama Shakespeare didasarkan pada kapal abad ke-17, Sea Venture. Kapal itu sedang membawa persediaan dari Inggris menuju Virginia. Ketika dilanda badai raksasa di segitiga Bermuda, Sea Venture dihajar oleh badai itu selama 3 hari dan hampir tidak bisa sampai ke pesisir. Korban selamat kecelakaan itu terdampar di bentangan Bermuda yang terpencil selama 9 bulan. Ketika pesawat TBF Avenger lenyap, diadakan sebuah operasi pencarian besar-besaran. Banyak perahu dan pesawat memeriksa segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda adanya pesawat. Salah satu perahu pencari adalah perahu air PBM 5 Mariner. Perahu air itu berangkat pukul 7.27 malam dan menyampaikan pesan radio rutin 3 menit kemudian. Lantas, tak pernah terdengar kabarnya lagi. Tak ada jejak yang pernah ditemukan dari perahu air penyelamat maupun 5 pesawat Avenger tersebut. Penyelidikan besar-besaran diluncurkan atas lenyapnya semua kendaraan ini, tapi tidak pernah ada yang ditemukan. Karena segitiga Bermuda bukan tempat yang diakui, tak ada yang tahu lokasi atau luas persisnya. Sebagian orang percaya luasnya meliputi sekitar 1,3 juta kilometer persegi di sekitar kawasan Bermuda. Orang lain percaya segitiga itu seluas 3,9 juta kilometer persegi. Segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran yang paling ramai di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah menjawab misteri segitiga Bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu kawasan, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya armada di sana. Meski ini masuk akal, bukan frekuensi lenyapnya yang menjadi misteri segitiga Bermuda, melainkan ketiadaan penjelasan atau bangkai kapal yang ditemukan. Segitiga Bermuda adalah tempat titik terdalam di Samudra Atlantik, Milwaukee Deep.
Kedalaman maksimal area itu lebih dari 8.200 meter. Ini adalah salah satu titik terdalam di dasar samudera, tapi masih belum mendekati kedalaman 10.700 meternya Palung Mariana. Tapi kedalaman itu mungkin menjelaskan betapa sedikitnya bangkai kapal yang ditemukan. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak terduga. Badai terbentuk dengan cepat dan tanpa disangka-sangka, lalu lenyap sesaat kemudian. Ibaratnya, kalau berkedip, kamu akan ketinggalan. Ini menjelaskan kenapa hanya sedikit sinyal bahaya dikirimkan. Para pilot dan pelaut tidak melihat cuaca buruk itu datang. Lagi-lagi di tahun 1800, kapal USS Insurgent berhenti sebentar di pangkalan pantai saat berpatroli sebelum kembali ke laut. Itu adalah terakhir kalinya kapal tersebut terlihat. Badai dahsyat dilaporkan melanda Hindia Barat di sekitar waktu itu. Dipercaya, badai itu begitu kuat sehingga bisa menyebabkan tenggelamnya kapal USS Insurgent dan USS Pickering yang lenyap kira-kira di waktu yang sama. Seperti kapal Pickering, tak ada bangkai kapal Insurgent yang ditemukan. Sebuah teori populer menyatakan arus rogue adalah penyebab banyaknya kapal lenyap tersebut. Oleh para ilmuwan, arus ini disebut gelombang badai ekstrim. Arus ini muncul saat beberapa pola cuaca berlainan terjadi bersamaan dan menyebabkan gelombang tak terduga yang mencapai ketinggian 30 meter. Para saksi berkata bahwa gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal-kapal cepat tenggelam dan tanpa meninggalkan jejak. Joshua Slocum adalah pelaut yang sangat berbakat. Dialah orang pertama yang berlayar keliling dunia sendirian. Tapi sedihnya, dia juga ditaklukkan oleh segitiga Bermuda. Di bulan November 1909, Slocum mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan memulai salah satu pelayaran biasanya di musim dingin menuju Hindia Barat. Istri Slocum melaporkan suaminya hilang setelah beberapa bulan tanpa ada kontak. Dikatakan dia singgah di Miami untuk menambah perbekalan sebelum lenyap di segitiga Bermuda. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga Bermuda Samudra Pasifik. Orang menamakannya segitiga naga. Antara tahun 1950 sampai 1954, 9 kapal lenyap di kawasan ini tanpa jejak. Kapal Kayo Maru 5 dikirim untuk menyelidiki hilangnya kapal tanpa penjelasan ini, dan kapal ini juga lenyap. Setelah kejadian ini, otoritas Jepang menandai kawasan itu sebagai zona berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Di dasar laut, organisme yang membusuk melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk lalu, boom, pecah. Gas itu muncul di permukaan dan meletus. Jika sebuah kapal berada di salah satu area pecahnya metana ini, densitas air akan jauh berkurang dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Para ilmuwan percaya ini adalah penyebab banyaknya kapal lenyap di segitiga Bermuda. Meski teori ini sangat masuk akal, sepertinya kemungkinannya kecil. Survei Geologi Amerika Serikat telah menyatakan bahwa tidak ada pelepasan gas besar yang terjadi di segitiga Bermuda selama 15.000 tahun terakhir. Pada Juli 2015, 2 remaja lenyap setelah berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan kedua remaja itu ke sana masih menjadi misteri. Mereka cuma bilang akan pergi memancing ke orang tua mereka, tapi ke teman-temannya, mereka bilang akan menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama setelah mereka berangkat, badai petir bergerak menuju area itu, dan anak-anak itu tak pernah terdengar beritanya lagi. Diadakan pencarian besar-besaran di area seluas 24.000 km, tapi sedihnya tidak ditemukan apa-apa. Setahun kemudian, perahu kedua remaja itu ditemukan di pesisir Bermuda dengan iPhone rusak dan beberapa barang pribadi yang tertinggal di dalamnya. Salah satu teori paling populer dan aneh untuk memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras bahwa segitiga Bermuda adalah tempat kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, kapal-kapal yang hilang dan tak berfungsinya peralatan, semuanya disebabkan oleh pancaran energi yang dilepaskan oleh kristal-kristal energi yang menjadi sumber daya di Atlantis. Meski terkesan konyol, teori Berlitz cukup meyakinkan sampai-sampai lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia membeli bukunya.